Setelah nanti kurban akan di robohin lagi itu kandang. Ini benar-benar rumah terakhir untuk Wisanggeni sebelum ketemu sang penciptanya. Jajar kayak truk ini, Mas. Hai, assalamualaikum, Satwa GK Channel. Gue Irfan Hakim nih, bareng Wisanggeni. Hari ini Pak Dwi akan ngajakin kamu semuanya untuk mengenal lebih jauh tentang Wisanggeni, dan juga mungkin ini menjadi perpisahan bersama dengan Wisanggeni. Sapi super, sapi jumbo yang sampai detik ini menjadi sapi terbesar untuk kurban tahun 2022. Alhamdulillah saya berjodoh bersama dengan Wisanggeni di tahun ini. Sapi terbaik. Alhamdulillah. Yuk, jangan lupa subscribe ya channel ini. Siap. Makasih ya. Bismillah, kita saksikan Wisanggeni. Masya Allah. Pulang. Lepas sendiri. Pulang. Kamu ngesot. Dah, pulang Sendiri, Pak Dwino. Pulang Masuk deh. kandang sendiri. Masya Allah. Keren nggak? Panik nggak? Panik. Panik, no, keren. Ini beda. Mas Joko aja ownernya kalau dilepas sendiri belum tentu nyampe rumah nih. Mas Jokonya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa PPSI, ini sang ikon, bagian ikon dari APPSI, yaitu Wisanggeni, yang tak asing lagi bagi pemirsa para pecinta sapi di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan di siang ini saya dipertemukan terakhir kepada Wisanggeni yang memang dulu terakhir itu di Jember dan lanjut di Lembu Benggolo, dan saat ini saya masih diberi kesempatan untuk melihat Wisanggeni, dan alhamdulillah sekali hadir juga sang owner dari Lembu Benggolo dan Sohibul Hajat ya. Ikutin Lembu Benggolo. Gimana untuk kesan-kesannya untuk Wisanggeni ini? Wah, ini luar biasa, ini sapi unik sekali karakternya juga, dan dia itu kita panggilnya Mbah ya, Mbah Sepuh. Mbah Sepuh, tapi semangatnya luar biasa. Dan ini hebatnya lagi, dia di tempat saya ini tanpa perlu berlama-lama untuk beradaptasi, datang turun truk aja langsung makan. Makannya lahap terus. Setiap pagi kesehatannya dijaga, setiap pagi kandangnya disinfektan, dimandikan, sorenya disinfektan lagi semuanya. Perlakuan yang sangat istimewa. Perlakuannya harus istimewa karena kan ini juga untuk ibadah kurban. Jadi kok nggak ibadah kurban saja, hewan di tempat ini sangat diistimewakan. Betul. Jadi semuanya diistimewakan dari kualitas pakannya, tempat itunya juga, tempat tinggalnya juga sampai ditulisin Wisanggeni, dibikin khusus. Setelah nanti kurban akan di robohin lagi itu kandang. Ini benar-benar rumah terakhir untuk Wisanggeni sebelum ketemu sang penciptanya. Siap, terima kasih. Untuk Satwa GK, saya ingin sekali Gimana Mas Joko? memberikan sesuatu yang bukan main kepada Mas Elwit. Mas Alwit. Jadi belum pernah saya sejarahnya itu kalau sapi mau buang kotoran Ya. ditampung, dibuang. Makanya ini penghormatan saya nih. Iya. Owner Lembu Benggolo hormat sama Mas Alwit nih, bener. Hormat saya bener. Serius. Luar biasa ya Mas Joko ya. Jadi istimewa beliau nih. Tadi emang gimana? Jadi kalau di kandang-kandang lain, kalau sapi kotoran itu sapi mau buang kotoran, itu minggir dulu. Kalau Mas Alwit keren, ditampung, dipegang,
dibuang. Jadi saya owner Lembu Benggolo yang mungkin teman-teman udah tahu, saya hormat sama Mas Alwin nih, hormat. Serius, hormat ya. Rasanya apa Mas? Rasanya Mas? Waduh, istimewa. Ini bener-bener orang pencinta binatang ini. Barusan lihat sendiri. Lihat sendiri, Iya, makanya iya. saya tadi ngobrol sama teman-teman. Iya. Ini keren, saya keren. Nanti main ke Lembu Benggolo Mas. Ya, Tiket PP. berapa yang dikasih Marisman, Mas apa Irfan, nanti kita nego lah 2 kali lipat. Wah, kayak ini mau disabotase nih. Bener, keren, sumpah keren. Iya. Keren, baru ini saya melihat orang nyuci mandiin hewan itu. Jadi saya juga bingung tadi ngapain tangannya, saya kira ternyata begitu dia keluar diambil Mas, diambil langsung diambil gini. Istimewa. Oh, pas tadi aku lagi ngobrol di situ sama Pak Dwi. Iya, saya Oh, ngeliatin. pantesan heboh banget. Istimewa. Ya. Belum pernah lihat saya istimewa. Karena kalau biasanya sapi mau buang kotoran, yang nyamanin pasti langsung minggir. Takut kecipratan, kalau beliau enggak. Ini tulus bener, saya mengapresiasi Apresiasi. Beliau itu keren. Mas Alwin bener keren. Tapi Mas yang mandikan pertama kali mandikan Wisanggeni apa rasanya? Gimana? Waktu pertama kali mandiin Wisanggeni. Rasanya gimana ya? Awalnya sih agak takut, Nah. kan? Pas kesini kok udah tahu karakternya mungkin ya. Ya. Kok gini gitu kan? Jadi udah kenal lah gitu kan. Jadi makin sayang gitu. Jadi malah sayang gitu. Ini udah ngerajuk ke saya, jangan disembelih dah, kita pelihara aja. Karena sapi langka, teman-teman. Sapi langka. Ya. Bisa ditanya oleh Pak Dwi yang udah berkecimpung di dunia persapian. Emang iya, Iya. selangkah gimana Pak Dwi ini Ya. sebetulnya? Selangkah untuk beratnya ini. Jadi Dan memang posturnya itu jarang. Gak Iya. lihat kaki-kakinya juga. Iya, yang tadi cerita tuh kakinya beneran. Oh, tuh diinjak, Dari depannya juga postur ininya. Iya. Apalagi pada waktu keluar turun dari truk itu. Iya. Pas keluar dari truk, Untuk maaf ya Mas ya. Untuk teman-teman peternak yang hobinya beternak sapi dan mungkin pekerjanya atau pemiliknya boleh belajar sama Mas Alwin. Cara menyayangi sapi, cara memperlakukan sapi itu seperti apa, atau hewan atau binatang seperti apa, boleh belajar sama Mas Alwin. Mohon maaf, ini saya nggak memuji Mas Irfannya, saya memuji Mas Alwin. Saya hormat sama Mas Alwin. Serius. tapi Mas Joko dulu sering nggak mandiin Wisanggeni? Sering, tapi Sering. nggak pernah. Jadi kalau dia kotoran gitu, saya sampai nggak punya pemikiran sampai nampung begitu tuh Pak Dwi. Jadi Iya. kotoran dia mau keluar gitu, saya kabur dulu, begitu udah keluar. Belum ada pernah coba sini saya 2 tahun lebih ngurusin sapi Pak Dwi ya. Iya. Terus mungkin Pak Dwi kenal atau berkecimpung di dunia persapian agak lama ya. Pernah nggak ada orang pada waktu sapi buang kotoran ditampung? Nggak ada Pak Dwi. Kalau ada saya bayar hari ini. Cuma Mas Dwi. Apa cuma Mas Alwin nih? Mas Alwin nih bener. kemarin bahkan ya gini. Keren bener serius. Memperlakukan seekor hewan seperti itu, hatinya itu. Jadi dia gampang memahami. Keren. Udah bersih nak. Udah bersih. Tapi nggak pernah ketendang dari kaki belakang Mas? Enggak. Sempat. Nah. Terus sering juga dikepret sama ekornya kan. Kalau sama ekor sering. Kalau ekor dia biasa karena itu simbol dia sehat ya. Kena lalat sedikit aja dia pasti akan berakan. Oh, Salah satu penilaian untuk kesehatan kan indikasinya indikasinya ke situ. dia responsif dengan. Langsung respon. Masuk kandang. Masuk kandang kamu. Tiap detik, tiap menit bersih terus. Iya. Mandi terus ini Wisanggeni. Masuk kandang ya. Masuk kandang. Lepas masuk sendiri. Iya. Sejauh apapun. Karena bebas. Pas.
Bismillah, kita saksikan Wisanggeni. Pulang. Pulang. Masya Allah, Pulang. lepas sendiri. Pulang. Oh, mengesot. Dah, pulang. Pulang Tuh. sendiri Pak Dwino. Pulang Masuk deh. kandang sendiri. Masya Keren Allah. nggak? Keren nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik. Panik lagi, panik no, keren. Ini beda. Mas Joko aja ownernya kalau dilepas sendiri belum tentu nyampe rumah nih. Mas Jokonya. Keren, panik nggak Pak Dwi? Panik. Kalah nih, kalah sama Wisanggeni Mas Joko. Nyalain itu Mas, keren Mas. Nyalain. Nih pemirsa kandang Wisanggeni. Ini Pak. Pak, lihat tuh. Wisanggeni aja pulang sendiri nih. Coba matiin dulu biar kameranya di sini, Pak. Dulu. Up. Nih. Nih Pak. Siap. Ya. 1, 2, 3 nyala. Tuh. Ini. Kau malam just. Keren. Villa ini, Villa Wisanggeni nih. Ya, terakhir Wisanggeni. Ya. Ah, kalau suatu hari ini dibongkar, itu nggak dipakai teleponnya. Bisa banget. Sayangnya tadi yang dibahas sama Pak Joko tidak ada yang merekam, guys. Karena Berarti saya merhatiin, Mas Joko merhatiin, saya merhatiin. saya terpesona tadi, maksudnya jadi nggak sempat ngobrol sama yang lain. Jadi saking terpananya itu bisa-bisa ngapain gitu. Ternyata untuk nampung kotoran, makanya saya nggak langsung nggak kabari atau apa. Memang kita apa ya terpana lah ya, maksudnya baru ini saya melihat itu seorang perawat sapi bisa nampung kotoran sapi, kan keren Mas. Jadi intinya sih Elwit juga aku juga kasih tahu tenaga yang dikeluarkan, pengorbanan yang dilakukan itu harus diniatkan untuk ibadah. Ini mempersiapkan untuk hewan kurban. Jadi capeknya dia, ketulusan dia juga akan ada nilai tambahnya dari zikir. Jadi dia tulus banget ngakunya. Ya insya Allah kalau hanya ibadah dan ketulusan dalam beribadah ini kan satu. Mas Alvin di sana ada 27 kalau nggak salah. Kali 27 ya pahalanya ya. Iya. Keren. Saya benar-benar keren tadi, terpana saya, terpesona saya tadi. Nampung kotoran Pak Dwi gini. Nampung ini keluar terus. Jadi saya nggak sempet ngobrol yang lain. Udah diraup gini. Keren lah, keren. Sip, oke. Terima kasih, A. Kandangnya tuh. Dan GK tuh. Kayak gini, standarnya udah sama lah hasil saya survei ke beberapa farm tuh. Seperti biasa kan bawahnya pakai Perlakuan karet, yang sangat istimewa karet. gitu. Terus ini juga kemudian juga tempat makannya sedia, itulah